Baiklah, kita berikan sedikit aplaus untuk menyemangati tahapan selanjutnya. Baiklah, sekarang giliran Wakil Bupati. Dan saya akan memulai dari calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk ditanyakan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Sesuai dengan visi misi yang kandidat tadi sudah paparkan, ya saya juga melihat ada untuk sektor perekonomian yang berhubungan dengan pertanian dalam hal menggerakkan perekonomian yang ada di Kabupaten Sigi, yang salah satunya di sektor pertanian. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada sistem pengendalian ekonomi daerah di masa pandemi COVID-19 ini, yang kita tidak tahu ini kapan berakhir pandemi ini. Mungkin ini, terima kasih. Ya, saya persilakan Wakil Bupati, calon Wakil Bupati nomor urut 1, waktu Anda 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Dalam 10 program kami sebutkan di sana mencintai produk lokal. Jadi sejalan dengan pertanyaan tadi, bagaimana meningkatkan ekonomi lokal. Apabila kami terpilih, maka kami pastikan bahwa uang Sigi, APBD Sigi akan habis di Kabupaten Sigi. Selama ini OPD masih boleh belanja di Kota Palu, tempat sektor jasa tumbuh. Ke depan tidak boleh. Rapat-rapat semua beli makanan dari Sigi. Kita akan hidupkan UMKM, kemudian semua OPD beli dari UMKM, makanannya, snacknya beli dari situ, sehingga sektor ini bisa bergerak. Yang kedua, tidak ada lagi kursi dibeli di Palu, mebel dibeli di Palu, semua harus habis di Sigi. Selama ini kayu dari Sigi, bambu dari Sigi, rotan dari Sigi, kemudian setengah jadi dikirim ke Palu, dibuat di sana, baru Sigi beli dalam bentuk jadi. Ke depan tidak boleh, semua harus dalam bentuk jadi, sehingga ke depan semua OPD harus belanja produk Sigi. Mulai mencintai produk Sigi. Kemudian ke depan kami akan mendorong skim KUR 0%. KUR selama ini 6%. Nah, ke depan Irwan Samuel terpilih, kami akan membuat KUR itu menjadi 0%. Kami akan titip uang program di bank, sehingga siapapun pelaku usaha yang akan meminjam KUR, pokoknya dia bayar di bank, tetapi bank tidak boleh menarik bunga dari pelaku. Kenapa? Ada uang program yang Irwan Samuel titip untuk digunakan para pelaku usaha, sehingga para pelaku dapat menikmati bunga KUR itu 0%. Sehingga ini dalam rangka pandemi, untuk meningkatkan ekonomi di masa pandemi. Kemudian sektor-sektor lain kami akan dorong, karena harapannya sektor UMKM ini akan kami kuatkan di Kabupaten Sigi dengan mendirikan lokal latih kerja. Jadi ini untuk menghidupkan ke ekonomi lokal. Masyarakat pemuda-pemuda terampil yang sudah tamat SMA dapat bergabung di lokal latih kerja. Pasca dilatih akan diberikan alat supaya apa? Hidup ekonomi lokal di Kabupaten Sigi di masa pandemi, bahkan di pasca bencana alam dan non-alam. Terima kasih. Ya, waktu habis. Dan sekarang giliran calon Wakil Bupati nomor urut 1 mengajukan pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit mulai dari sekarang. Baik, kami mohon maaf. Yang pertama berkaitan dengan pelayanan. Pertanyaan kami, apa tugas Wakil Bupati yang sudah diamanatkan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014? Artinya diperintah atau tidak diperintah, wajib dilaksanakan oleh seorang Wakil Bupati. Berkaitan dengan kesejahteraan. Pertanyaan pertama, di misi disampaikan, di prioritas program ke-9 disampaikan, ke depan akan memberikan bantuan pertanian kepada petani tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Mana petani hortikultura? Artinya kalau Bapak Ibu jadi, petani hortikultura tidak akan dibantu. Padahal kita tahu bersama, sektor hortikultura ini, petani hortikultura ini penyumbang nilai tukar petani yang positif trennya. Di atas 100 hanya petani hortikultura. Kenapa ini tidak dimasukkan lagi? Kemudian kartu tani. Kartu tani kita tahu bersama ini adalah program nasional. Kenapa mau dibiayai lagi lihat APBD? Sudah jelas dari APBN. Kemudian yang ketiga, di program 10 program unggulan, program ke-10 disampaikan ada bantuan UMKM dalam bentuk des asistensi. Kami belum mengerti. Saya hampir 4 tahun jadi kepala dinas UMKM. Belum pernah mendengar ada bantuan des asistensi. Apakah ini pengganti uang atau barang?
Mohon dijelaskan. Kemudian keempat, Permendagri 15 2010 dan Permendagri 42 2010 sudah mengamanatkan wakil bupati menjadi ketua TKPKD, menjual ketua TKPKD. Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja TKPKD ke depan berkaitan dengan COVID? Ini tadi kesejahteraan. Berkaitan dengan COVID, apa yang akan dilakukan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini? Itu mungkin yang kami dapat sampaikan. Mohon penjelasan biar publik tahu, kami juga mengerti isi dari 10 program unggulan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Selanjutnya saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu Anda 2 menit terhitung mulai dari sekarang. Terima kasih. Ya, ada beberapa pertanyaan terkait visi misi dan tugas daripada wakil bupati. Tugas daripada wakil bupati saya kira jelas, saya tidak perlu menjelaskan karena Anda akan juga mencalonkan sebagai wakil bupati. Nanti ada tugas sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang untuk menjalankan tugas Anda sebagai wakil bupati. Dan tentunya juga pembagian wewenang yang baik. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik pembagian wewenang sehingga apa yang menjadi tugas wakil bupati tentunya boleh dijalankan dengan baik tanpa diintervensi ataupun diambil alih oleh yang lain-lainnya. Dan juga masalah kebijakan di dalam bagaimana terkait tim pengendali keuangan daerah, ya ini untuk di Kabupaten Sigi. Saya kira dalam hal tim pengendali keuangan daerah yang memasuknya juga di dalam hal tugas dan tanggung jawab sebagai wakil bupati. Pengawasan yang ada di dalamnya juga. Apa yang menjadi pembangunan yang ada di segala sektor yang ada di Kabupaten Sigi. Pembangunan-pembangunan yang ada tentunya ini juga terlepas dari pengawasan dari DPRD Kabupaten Sigi secara legislatif dan di dalam eksekutif juga ada wakil bupati. Apa yang terjadi dan tentunya di dalam keseharian, di dalam menjalankan tugas pemerintahan yang terjadi di dalam masyarakat dan di dalam pemerintahan itu sendiri. Saya sebagai wakil bupati selama ini juga ya telah menindaklanjuti beberapa hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh para OPD yang terkait dan juga kegiatan di masa pemulihan COVID ini. Mohon maaf saya selanjutnya. Ya, waktu habis, kita beri aplaus. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita langsung berpindah ke segmen yang kelima. Kalau kita ikuti presentasi tanya jawab, sudah muncul sedikit pikiran berkaitan dengan bagaimana menangani COVID-19. Pada segmen ini kami ingin mendengar, karena COVID ini adalah wabah mondial yang telah melanda dunia. Kita juga tentu saja telah mendengar berbagai daerah atau negara menanganinya. Tapi yang kita ingin dengar dari kedua pasangan kita pada sore hari ini adalah satu cara yang mungkin bisa kita kategori sebagai cara yang wah atau bisa disebutkan the number one atau nomor 1 cara itu, atau cara yang mungkin spesifik, unik atau inovatif, atau yang kita sebutkan dengan the only one. Kita ingin mendapatkan itu dari explore dari masing-masing. Ada waktu kurang lebih 3 menit untuk kedua pasangan calon ini. Dan ini bisa dijawab secara bersama antara calon bupati dengan calon wakil bupati dengan memanfaatkan waktu 3 menit ini. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada calon bupati dan wakil bupati dari nomor urut 1, waktu 3 menit terhitung mulai sekarang. Ya, makasih. Saya langsung saja bahwa
penanganan COVID ini di tahun ini sangat luar biasa. Wabah ini sangat luar biasa dan tentu ini sudah sangat mendunia, apalagi memasuki di new normal. Nah, apa langkah-langkah yang dilakukan? Pertama, tentu pada saat kami menjadi pimpinan daerah dan sampai insya Allah ke depan apa yang harus kita perkuat. Dengan surat edaran Presiden kemarin dan Mendagri ketika terjadi bencana wabah tersebut, kami telah menyusun rencana strategis. Yang pertama adalah membentuk satuan tugas COVID-19 mulai dari tingkat kabupaten yang anggotanya masuk di Forkompinda dan seluruh pimpinan OPD. Kemudian ini lagi membagi ke ruang yang lain, membentuk COVID tim gugus tugas kecamatan sampai ke tingkat desa itu sendiri. Kemudian setelah membentuk ini, kami menyusun lagi rencana membangun posko informasi. Informasi ini terkait dengan persoalan hal-hal yang terkait dengan berapa yang terkena dalam hal ini suspek dan lain sebagainya, dan termasuk pelaku-pelaku perjalanan pada saat itu. Nah, tentunya informasi ini mulai dari tim gugus tugas kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Apa langkah-langkah untuk mengetahui ini? Kami telah membentuk posko juga di bandara pada saat itu. Membentuk posko di bandara ini juga sangat luar biasa. Tentunya informasi berapa pelaku perjalanan yang datang masuk ke Sigi. Ketika masuk ini langsung kami cover dengan teman-teman puskesmas melalui instruksi bupati pada saat itu. Nah, roadmap yang sudah disusun dan dibuat inilah yang dilakukan oleh seluruh stakeholder, dalam hal ini dinas yang terkait. Kemudian para pelaku perjalanan pada saat itu bergerak, kemudian dihubungkan langsung ke puskesmas mengecek langsung ke rumah, kemudian langsung ke titik, sehingga bisa terdeteksi berapa yang memang terkena atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian setelah ini dilakukan, ini dalam proses yang dilakukan dalam jangka pendek. Jangka menengah kita menyusun rencana strategi dengan melakukan refocusing anggaran. Refocusing anggaran alhamdulillah bersama-sama dengan DPRD hampir 34 miliar lebih. Nah, dana yang terdorong dari dana APBN, APBD inilah yang dikuatkan untuk menjadi sebuah program. Untuk apa? Pembelian APD. Untuk siapa? Para tentunya pekerja, tenaga perawat dan lain sebagainya yang memang bekerja sangat luar biasa, termasuk dokter. Kemudian membeli PCR. Dengan anggaran tersebut membeli PCR. Membeli PCR ini juga tidak gampang. Hampir luar biasa, harganya sekitar hampir 1 miliar, 900 juta lebih. Nah, kemudian tidak sampai ke titik ini. Setelah membeli ini, kita harus menyiapkan apa? Lab. Alhamdulillah, secara nasional Sigi ada 2 lab diakui oleh nasional, Kabupaten Sigi dan provinsi, masih 2 di Sulawesi Tengah. Ini sangat luar biasa. Makasih. Ya, waktu selesai. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit terhitung mulai sekarang. Yang pertama adalah penyadaran terhadap masyarakat. Bagaimana kita sebagai pemerintah dan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang bahaya COVID ini. Bagaimana memberikan pengetahuan kepada mereka. Bagaimana self education, ada proses pendidikan kita berikan kepada mereka. Kita jangan hanya memberikan larangan, tapi mereka tidak tahu bagaimana bahaya besar yang ditimbulkan oleh COVID ini. Maka pemerintah sebagai orang yang pertama, sebagai pelaku utama, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, insya Allah kami bersama Ibu Paulina terpilih, maka semua yang berkaitan dengan penanganan COVID ini, semacam vaksin gratis insya Allah, kemudian rapid gratis, kemudian vitamin gratis akan kita berikan kepada masyarakat. Dan ini akan kita bicarakan dengan stakeholder seperti kerjasama dengan DPR untuk memberikan penganggaran kepada masyarakat kita, kepada pemerintah kita, sehingga COVID yang saat ini melanda Kabupaten Sigi dan saat ini Sigi menjadi zona merah. Kemudian kaitannya dengan pemulihan ekonomi, ini penting sekali. Bagaimana kita melibatkan masyarakat? Bagaimana masyarakat ini kita ajak sehingga masyarakat itu tidak stres, masyarakat itu tidak putus asa. Maka ada berapa yang kita lakukan, semacam pemulihan kembali, pengentasan kembali, pembangkitan kembali. Bagaimana masyarakat yang punya skill, punya kemampuan dalam segi sektor informal, semacam home industry. Di Sigi ini ada kerajinan
yang seperti saya sampaikan tadi, gula aren, di Sigi ini ada pembuatan minyak kelapa dari kelapa, minyak kelapa kampung. Di Sigi ini ada pembuatan abon, di Sigi ini ada beras, penghasil beras. Maka untuk itu kepada kita sekalian, antara kepentingan masyarakat, penyadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat, dan political will dari pemerintah, maka kita harapkan pemimpin akan datang memberikan informasi tentang dana-dana yang dianggarkan untuk penanganan COVID ini dapat disampaikan kepada masyarakat, sehingga dana itu sampai kepada masyarakat, informasi itu sampai kepada masyarakat. Saya sambung. Ya, saya tambahkan sedikit. Persoalan pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID ini, kami juga akan mengoptimalisasikan program promotif dan preventif di puskesmas yang ada di Kabupaten Sigi dalam hal penanganan COVID ini, dan juga buat masyarakat yang menderita penyakit COVID, tentunya ini ada isolasi mandiri dan perlu diperhatikan pemberian santunan kepada masyarakat yang terkena COVID, baik itu keluarganya karena mereka dibatasi untuk keluar masuk, tentunya ini juga kita harus memperhatikan. BPJS juga kita harus tingkatkan. Ya, Terima kasih. waktu kita berakhir, kita beri aplaus dulu sedikit untuk memberikan semangat kepada kedua calon kita di penghujung waktu ini. Para hadirin yang berbahagia, sejak awal sampai di segmen ini kita telah mendengar bersama-sama ikhtiar, pemikiran, gagasan, dan solusi dari kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sigi. Tapi di segmen yang keenam ini kita ingin mereka lebih berusaha untuk meyakinkan lagi publik bahwa mereka layak. Untuk itu saya berikan kesempatan yang pertama dalam waktu kurang lebih 2 menit, dan saya mulai dari pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit mulai dari sekarang untuk closing statement. Mulai. Saya Hussein Habibu bersama Ibu Paulina paslon nomor 2 bertekad untuk membawa Sigi lebih maju dan sejahtera. Kami sudah bertemu dengan seluruh masyarakat Sigi, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, wanita. Mereka menitipkan kepada kami sampaikan kepada Pak Hussein dan Ibu Paulina, tolong kalian berdua ini amanah. Tolong kalian berdua ini membawa aspirasi kami untuk mengantarkan Sigi lebih baik, lebih maju dan sejahtera. Perubahan adalah dambaan masyarakat Sigi. Untuk itu jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020 coblos berdua untuk Sigi lebih maju dan sejahtera. Saya tambahkan, dan untuk pemilih perempuan yang ada di Kabupaten Sigi, tentunya mari sama-sama kita memilih perempuan di tanggal 9 Desember 2020 nantinya untuk memilih pasangan nomor urut 2. Hussein Paulina. Masih ada waktu? Sudah? Tora-tora Nemo Malinga, pasangan paling nabelo Hussein Paulina. Ini adalah pasangan laki dan perempuan. Untuk itu, untuk Sigi lebih maju, mari bersama-sama kita merubah Sigi ini untuk menjadikan Sigi kabupaten yang maju, mandiri, sejahtera, dan damai. Masih ada 21. Jangan lupa patuhi aturan protokoler kesehatan apabila Anda ke TPS. Jangan lupa pakai masker dan pastikan diri Anda semua sudah terdaftar di DPT yang ada di daerah, di wilayah, di desa Anda masing-masing. Sekian dan terima kasih. Ya, waktu yang sama akan saya berikan kesempatan untuk closing statement kepada pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 1. 2 menit terhitung mulai sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore seluruh pemirsa di wilayah Kabupaten Sigi. Harapan-harapan kalian letakkan pada pundak kami berdua. Irwan Samuel, saya mewakili lembah, Samuel Pongi mewakili pegunungan. Untuk itu kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sigi untuk jangan golput. Hindari provokasi, hindari politik uang. Jangan pernah kalian ada ruang-ruang yang sangat luar biasa. Adalah ruang-ruang pembodohan politik, memberikan uang dan lain sebagainya. Hindari hal-hal tersebut. Kemudian kepada seluruh pemilik suara di Kabupaten Sigi, tentunya visi yang kami usung adalah Sigi yang berdaya saing, berbasis agribisnis. Hal ini adalah sebuah kekuatan nilai yang sangat baik. Artinya kawasan kita adalah kawasan agribisnis tentunya. Ini yang harus kita lakukan. Nah, kenapa hal ini harus kita lakukan? Untuk penguatan ekonomi baru, penguatan ruang-ruang yang sangat luar biasa ini, harapan kita di Kalimantan ya menjadi perpindahan ibu kota negara. Otomatis seluruh kekuatan-kekuatan ruang pertanian akan ada di wilayah Kabupaten Sigi, menjadi sebuah kekuatan besar. Untuk itu tentunya jangan lupa memilih kami Irwan dan Pak Samuel nomor urut 1 di tanggal 9 Desember ya. Ya, orang muda pilih pasangan muda, orang tua pun pilih pasangan muda. Irwan Samuel akan meletakkan pondasi untuk pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan non alam. Kami melihat ada potensi ekonomi baru di Kalimantan Timur. Dalam ilmu ekonomi, jarak mempengaruhi harga. Artinya apa? Tidak mungkin pasokan pangan masih dari Sumatera dan Jawa untuk Kalimantan Timur. Tetapi sudah start dari Kabupaten Sigi, jarak kita dekat. Mari pilih Irwan Samuel nomor urut 1. Ya, hadirin yang kami muliakan, kita beri aplaus kepada kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sigi tahun 2020. Terima kasih kepada semua hadirin dan masyarakat, khususnya Kabupaten Sigi dan masyarakat Sulawesi Tengah, di mana saja saudara berada, yang telah mengikuti rangkaian debat publik terbuka pada hari ini. Dengan demikian, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Andalah yang akan menentukan pilihan pada 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan siapa yang akan memimpin Kabupaten Sigi 5 tahun ke depan. Tetapi siapapun yang akan memimpin Sigi ke depan, izinkan saya meneruskan pesan dari nenek moyang manusia di belahan bumi tertentu. Pesannya, kalau nanti ikan terakhir telah kita tangkap, padi terakhir telah kita panen, air terakhir telah kita ambil, dan hutan terakhir telah kita tebang. Pada saat itulah kita baru akan sadar bahwa untuk hidup manusia tidak bisa makan uang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, hadirin dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan juga pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Palu. Baru saja kita saksikan bersama, ini sangat menarik sekali, adalah debat publik terbuka putaran pertama untuk pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Sigi tahun 2020 yang sudah dipimpin langsung oleh moderator kita adalah Dr. Insinyur Nur Sangaji DIE tadi ya. Ya betul sekali, sudah 6 segmen kita lewati bersama, cukup seru begitu, namun kami juga ingin mengingatkan pemirsa kepada Anda bahwa KPU Kabupaten Sigi akan kembali lagi untuk mempersembahkan debat publik terbuka untuk putaran kedua. Tentunya masih akan disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Tengah dan Radio Republik Indonesia Palu.
Dan tentunya kami berharap pemirsa bahwa dengan adanya Anda menyaksikan debat publik terbuka yang baru saja tadi kita saksikan bersama ini bisa menambah referensi Anda khususnya sebagai warga Kabupaten Sigi untuk bisa menentukan siapakah yang menjadi pilihan Anda di tanggal 9 Desember 2020 nanti. Betul sekali, tentunya dari saat ini sudah bisa dipikir-pikir begitu. Siapa nih yang kemudian akan Anda pilih pada 9 Desember mendatang. Pemirsa, kami ingin berterima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menyaksikan acara ini. Tentu sekali lagi kami informasikan akan ada debat putaran kedua selanjutnya yang bisa Anda saksikan di TVRI Sulawesi Tengah dan juga RRI Palu. Baik, dan akhirnya saya Arya Tanjung. Saya Lunggi Giarinsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pemilih berdaulat. Negara kuat, KPU melayani. Sampai jumpa di putaran kedua.